Shalom, selamat pagi saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memperingati 17 Agustus kemerdekaan negara kita dan kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dengan sikap yang sempurna. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Hanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan kami ada sebagaimana kami ada pagi ini Tuhan. Biarkan kami boleh menikmati pribadi-Mu hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah tempat perlindungan kami ya Tuhan. Kubu pertahanan kami, Allah kami yang maha tinggi. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan tempat perlindunganku, kubu pertahanan yang ku percaya. Sayap-Mu Kau naungiku, ku takkan takut, ku takkan goyah karena-Mu. Sungguh hatiku melekat padamu, Engkau kan meluputkanku dan membentengiku oleh karena kuasa-Mu, dan ku berseru memanggil nama-Mu, Engkau pasti menjawabku dan menyertaiku. Kau beriku hidup dan keselamatan selamanya. Kau Tuhan tempat perlindunganku, kubu pertahanan yang ku percaya. Dengan sayap-Mu Kau naungiku, ku takkan takut, ku takkan goyah karena-Mu. Sungguh hati
Haleluya. Berikan sorak-sorai yang lebih lagi buat Tuhan kita. Dengan semangat kemerdekaan ini kita mau bersuka cita dengan Tuhan. Amin. Siap bersuka cita? Oke. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Amin. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu duka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Tuhan, biarlah sukacita kami selalu ada dalam-Mu Tuhan. Amin. Teman divisi, kita naikkan suara kita lebih lagi. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam, sekali lagi kita nyatakan, sukacitaku hanya dalam-Mu Tuhan. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Sebab Engkaulah sukacita kami Tuhan. Silakan duduk jemaah yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hidupmu saja Engkau berikan buat kami Tuhan. Apalagi yang lainnya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Maka Engkau yang akan bertindak. Thank you Lord. Kasih-Mu Tuhan yang melimpah, firman-Mu ku percaya, ku
Yesus pimpinlah dengan kuasa firman-Mu, dipulihkan, diselamatkan. Dalam Kau ku merdeka, bersujud di kaki-Mu, sujud di kaki-Mu, ku sembah Engkau di sini. Mari menyembah kami bersyukur. Sebab Engkau layak, Kau layak menerima segala puji, hanya bagi-Mu Tuhan dan Rajaku. Tiada seperti Engkau, Yesus. Terima kasih. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapakku. Rela Kau berikan segalanya, korbankan hidupmu bagiku. Kau terbesar dan termulia, Kaulah Tuhan. Kau bangkit selamanya, Engkau diagungkan, Raja mulia berkuasa, Kaulah Tuhan. Bersujud di kaki-Mu, sujud di kaki-Mu, ku sembah Engkau di sini. Rela Kau berikan segalanya, korbankan hidupmu bagiku. Kau terbesar dan termulia, Kaulah Tuhan. Kau bangkit kalahkan maut, selamanya Engkau diagungkan, Raja mulia berkuasa, Kaulah Tuhan.
Tuhan kita. Haleluya. What a special day. Mama saya ada di sini loh. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau baik dan Engkau mengasihi kami Tuhan. Dan Engkau memanggil setiap kami adalah seperti seorang sahabat. Amin. Berapa banyak saudara percaya Engkau sahabat-sahabat Allah? Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. You are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. You are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing, so amazing. It's amazing.
semua aja saudara. Haleluya. Baik, ada 2 pengumuman saya mau sampaikan sebelum saya menyampaikan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu, ya, tampilkan. Ya, minggu depan ada baptisan air. Jadi Bapak Ibu yang belum dibaptis dan atau mungkin sudah dibaptis tapi nggak ngerti apa sih arti baptisan, saudara, silakan ambil bagian. Karena makna baptisan itu bukan sekedar jadi Kristen, jadi anggota gereja, mau menikah dan sebagainya. Tapi makna baptisan adalah apa? Kita mati, Yesus yang hidup. Saudara, ya itu makna baptisan. Oke, yang kedua saudara, sekaligus minggu depan jam 11 siang kita ada persekutuan. Ya, kita bersekutu, kita sharing, kita saling menasehati saudara. Karena tidak ada manusia yang bisa hidup diri sendiri, tidak ada. Sekalipun percintaan kita pribadi dengan Tuhan, tapi kita butuh orang lain menegur kita saudara. Jelas, kita punya blind spot, kita punya kekurangan, kita punya kelemahan, tapi seringkali kita tidak bisa melihat. Orang lain bisa melihat dan menolong kita. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini pas ya, Indonesia merdeka 80 tahun. Wow. Ada yang udah di atas 80? Satu ya? Satu aja, yang lain gak ada ya? Bapak udah di atas 80 tahun ya? Berarti ya, sebelum merdeka sudah lahir duluan saudara. Ya Boy ya, jadi lihat sekali. Tapi masih kecil ya, usia berapa sekarang Ibu Lisya? 87, berarti baru usia 7 tahun. Ya, waktu Indonesia merdeka baru usia 7 tahun. Tapi saudara coba kita mengamati, apakah benar negara kita benar-benar merdeka? Iya, benar nggak? Enggak. Sekalipun sudah 80 tahun, bukan waktu yang singkat loh, betul gak? Kalau boleh dikatakan 80 tahun itu 2 generasi. Kalau Popo udah 3 generasi ya. Udah ada 4 belum? Hah? Udah ada 4 belum? Belum ya? Maksudnya cucu udah punya anak, cicitnya udah punya anak loh. Udah 4 generasi ya. Anak, ya udah oke lah, jangan pusingin deh. Saudara jangan serius saudara, oke? Habis ini kita basar saudara ya. Tadinya saya mau lomba baris berbaris. Tadinya habis ibadah ini saya mau lomba berbaris gitu harusnya gitu ya. Nanti Bro Paulus jadi komandan. Ya, lomba berbaris tapi matanya ditutup. Nanti ya tahun depannya Bro, lo jadi ketuanya ya. Catat. Ya, kita lomba berbaris, tutup mata tapi ya. Oke, saya tukang videonya. Indonesia bilang mereka belum. Kenapa? Karena Indonesia salah satu juga negara yang terbesar korupsinya. Dan juga terbesar hutangnya. Salah satu saudara ya. Ya jadi itu berarti kan belum merdeka. Kalau betul-betul kita merdeka enggak seperti ini. Guru Gembul berkata, saudara, dia bilang, saat ini aja ada kurang lebih 10 juta generasi Z, Gen Z yang nganggur. 10 juta. Bukan jumlah yang sedikit. Betul nggak? Dengan jumlah 70 atau 80 juta anak-anak muda kita, 10 jutanya itu nganggur. Ya, mereka bingung. Habis selesai kuliah, sudah dapat gelar sarjana, S1, S2 maupun S3, mereka bingung mau kerja apa. Mau ngelamar kerja dengan dikasih gaji yang seperti itu, kayaknya kapan kembaliin uang kuliah? Kalau Kesia bilang, buru-buru kembaliin uang kuliah, gaji 1 bulan juga uang bensin, uang tol, uang makan, nggak cukup. Masih minta sama papa. Untung papanya bos. Ya kan, Pak minta dong Pak. Papanya berpikir, uang kuliah yang gua kuliahin, kapan kembalinya? Ya gitu ya Jack ya. Dia cuma diam-diam doang. Saya nggak mau suruh dia pengumuman, digemeter katanya gitu. Nanti suruh khotbah aja. Kalau yang pengumuman gemeter khotbah kan nggak gemeter. Jelas nggak saudara? Bingung. Kenapa bingung? Saudara, hari Jumat kemarin kami persekutuan youth. Saya bilang, kenapa anak-anak muda bingung? Mulai dari cari kuliahnya bingung. Kalau udah selesai kuliah, cari kerjaannya bingung. Kalau udah dapet kerjaan, cari pasangan hidup aja bingung. Betul nggak?
Udah dapat pasangan hidup pun mau menikah aja bingung. Generasi kita ini generasi bingung. Jadi merdeka enggak? Belum merdeka. Kemarin saya lihat satu YouTube itu, wah bagi saya itu membuka pikiran saya, saudara. Ya, jadi kita jangan kayak katak dalam tempurung, saudara. Di Cina sekarang, saudara, kita berpikir negara Cina akan jadi pus. Tunggu dulu. Di Cina anak-anak muda sekarang, saudara, begitu banyak yang nganggur. Apa yang mereka lakukan? Mereka sewa kantor untuk kerja sekalipun tidak digaji. Mereka seolah-olah bekerja. Ngeri nggak? Itu fenomena yang sedang ada. Tahun yang lalu fenomena anak-anak muda di Cina, mereka nggak mau kerja di kota. Tapi mereka pulang kampung, rawat papa mama mereka yang gaji mereka. Sekarang fenomenanya beda. Fenomenanya adalah apa? Mereka sewa tempat. Sehari antara 65.000 sampai 100.000. Beberapa teman ada laptopnya, seolah-olah mereka kerja. Kenapa? Mereka tidak mau disebut generasi gabut. Merdeka? Enggak merdeka. Bisa melihat? Kita melihat itu dari berbagai sisi. Oh ada sisi ini, ada sisi ini. Kita bisa terbuka. Tapi kalau kita cuma mendengar dari satu sisi, wah Cina luar biasa, wah meledak ya. Ya perang dagang sama Amerika dia paling enggak takutnya, itulah Cina. Iya betul di satu sisi. Tapi di sisi lain saudara, anak-anak muda mereka stres, pekerja-pekerja mereka stres. Kenapa? Karena mereka bekerja non-stop. Ya, itu artinya apa? Belum merdeka. Belum merdeka. Oke, saya nggak bahas bangsa lagi, saya mau bahas ke pribadi kita. Coba masing-masing kita introspeksi ini. Betul nggak saya sudah merdeka? Ayo, betul nggak? Nggak berani kita berkata, Pak saya sudah merdeka dalam segala hal. Nggak berani kita. Berapa banyak kita yang masih terikat dengan gadget kita? Ya. Gak usah angkat tangan. Ya. Kita main game, kita main apapun. Saya bilang, tante-tante saya kumpul di rumah. Sudah lama mereka tidak kumpul. Mereka kumpul. Tapi ada satu tante saudara, dia main game terus sambil ngomong sama kakak-kakaknya. Tapi dia tetap main game. Dia nggak peduli. Karena anak-anaknya sudah besar semua, terakhir akan menikah. Bulan Oktober ini, udah dia gak pusing lagi. Lihat, berapa banyak kita yang terikat dengan sinetron, yang terikat dengan drama Korea, yang gak bisa lepas. Ayo, aku aja. Bahkan nih, berapa banyak kita yang terikat dengan pornografi. Kita berkata, ya Pak, kan lewat Pak. Masa lewat kita biarin? Kan aji mumpung, kan lewat Pak. Kan saya nggak sengaja. Masalahnya bukan nggak sengaja. Kalau kita pernah klik sekali, dia akan muncul terus. IG gitu kan. Dia akan muncul sekali aja kamu klik. Dia akan terus muncul. Sekali doang loh. Gara-gara iseng aja sekali. Kita mau ngapusinnya, nggak bisa. Dia akan muncul terus. Kecuali saudara buang aplikasi IG-mu. Berapa banyak kita Kristen udah melayani terbelenggu dengan apa? Dengan yang namanya rokok. Coba. Berapa? Harus sampai terjadi ya kanker paru-paru, jantung kita rusak dan sebagainya, baru orang stop. Kan udah terlambat. Betul gak? 2045. Berarti kurang lebih 20 tahun lagi, kan 100 tahun kan, dikatakan Indonesia sebagai Indonesia emas. Betul nggak? Kita lihat aja nanti. Tapi yang ada adalah begini, 2045 nanti ada kurang lebih 28 juta penduduk Indonesia yang akan mengalami diabetes. Itu surveinya. Kenapa? Dimulai dengan manis, diakhiri dengan diabetes. Cara iblis menghancurkannya keren banget. Nggak usah lewat yang aneh-aneh, nggak usah. Lewat apa? Manis saja. Coba deh anak-anak muda sekarang. Senangnya manis, 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 dan manis. Kemarin saya buka IG, saudara.
Lalu dinyatakan begini. Ya. Perdagangan, ya. Perdagangan itu sudah dikuasai, perdagangan makanan dan minuman khususnya di Indonesia, itu sudah dikuasai sama Cina semua. Coba lihat, ribuan gerai dibuka. Betul? Yang Indonesia ini tutup, mereka buka. Murah meriah. Ya, khusus menjangkau apa? Anak-anak muda saat ini. Coba lihat anak-anak muda kita. Orang tuanya masak sayur. Wah, disingkirin. Kata enggak? Saya mau pergi sama teman-teman. Fast food. Tersedia. Oh, ini keren, ini keren. Kuenya keren, ini kue. Apa-apa, semuanya manis. Semuanya dibungkus manis. Memang keren kelihatannya. Tapi itulah strategi setan. Supaya apa? Generasi muda, sekalipun engkau pinter sekali nanti. Kau punya multi talent. Kau punya talenta yang banyak. Tapi engkau hancur dengan kesehatanmu. Merdeka? Enggak. Jadi saya menemukan banyak orang Kristen bilang merdeka. Enggak. Yang suami istri coba, saudara selidiki. Hubunganmu hari ini gimana dengan pasanganmu? Udah kayak teman Pak? Ya, udah biasa Pak? Ngomong pun udah males Pak? Tidak? Engkau biarin itu, enggak bisa. Ini kan menunjukkan apa? Aku belum merdeka. Padahal Tuhan jelas berkata begini, jika anak memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Belum lagi kita bicara keuangan. Berapa banyak kita tersinggung soal uang kan? Padahal itu penting. Kita terlibat dengan pinjaman online, kita terlibat dengan hutang sana hutang sini. Ada satu keluarga baru baptis, habis itu dia kabur. Kenapa? Dikejar ke dokter. Mak, baptisnya nggak ada gunanya. Kan pindah alamat terus supaya nggak ketemu. Lihat, merdeka? Enggak. Anak-anak kita terikat dengan game, anak-anak kita terikat dengan handphonenya. Kalau lagi libur kita pusing ngurus anak kita. Coba. Sampai anak kita sudah error aja ini kita masih nggak sadar, kita masih tetap kasih. Lihat. Tahu? Yang jadi pembunuh anak kita bukan setan, tapi kita sendiri jadi orang tua. Betul gak? Kenapa 10 juta nganggur? Itu kan ada andil orang tuanya. Ada andil orang tuanya dong. Anaknya dimanja, terus dikasih, terus. Mereka hanya pinter intelektualnya. Mereka bisa meraih summa cum laude predikatnya. Tapi hatinya kosong. Kenapa? Karena mereka gak punya skill. Saudara ngelamar kerja, coba. Ngelamar kerja ditanya gak pengalaman kerjanya? Ditanya kan? Ditanya kamu kuliah di mana? Ada. Tapi itu penting gak? No. Saya lulusan UGM, saya lulusan UI, enggak ditanya. Ditanya pengalaman kerjamu di bidang audit berapa tahun? Pengalaman kerjamu di bidang akuntansi berapa tahun? Pengalaman kerjamu di bidang perpajakan berapa tahun? Betul enggak? Kalau kau kerja bagian itu. Pengalaman kerjamu di dunia pergudangan, kalau kau mau jadi kepala gudang, ditanya. Betul enggak Salomo? Pengalaman kerjamu jadi programmer. Berapa tahun? Itu kalau kita kerja sama orang. Dia nggak tanya kamu lulusan apa. Dia nggak tanya kamu jurus dulu apa. Makna cum laude, summa cum laude. Hah? Apa ku laut-laut? Nggak ditanya. Kita belum merdeka. Tapi kita berpikir kita udah aman-aman aja. Aman aja Pak keluarga saya Pak. Saya sama anak-anak baik-baik aja Pak. Saya selalu tanya gimana keadaannya? Baik. Saya tanya balik. Baiknya sejauh apa? Ayo, baiknya sejauh apa? Ukuran baikmu apa? Kita lihat ya hari ini ya. Saya bilang, wow keren Tuhan. Ini makanan yang lezat buat saya. Roma 7, mulai dari ayat 20, saya ambil dari firman Allah yang hidup. Coba kita baca dulu. Roma 7, mulai dari ayat ke-20. Kita baca sama-sama, sudah? Oke, ya dengan keras. Sekarang, apabila saya melakukan satu hal yang tidak saya kehendaki, persoalannya sudah jelas.
Dosa masih menguasai saya dalam cengkeramannya. Ingat, dosa di sini bukan kata sifatnya, bukan perbuatannya. Dosa sini pribadinya alias apa? Setan. Inilah yang menipu orang Kristen berpikir kalau aku udah dalam Kristus nggak ada lagi setannya. Enggak. Ingat, kita adalah manusia roh dan punya jiwa dan memiliki tubuh. Itu membedakan kita dengan malaikat, itu membedakan kita dengan binatang. Ingat ya, binatang nggak punya roh, malaikat nggak punya tubuh. Kita lengkap, ya, karena kita ini ciptaan yang mulia. Kita lah yang akan jadi kekasih Tuhan. Malaikat bukan kekasih Tuhan. Malaikat itu suruhan Tuhan buat melayani kita. Ingat ya, saudara pernah gunakan itu? Gunakan. Malaikat, ini lagi macet, tolong uraikan. Enggak. Mau kirim besi lagi macet, malaikat. Ayo, perintahkan. Malaikat itu utusan Tuhan untuk melayani kita. Tapi jarang kita menggunakan ini, nanti ya. Supaya kita gunakan aja. Karena kita mulia, oke? Roh, jiwa, dan tubuh. Waktu kita terima Yesus buka hati, sambut Yesus mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, saudara. Hati kita diubahkan, roh kita dikasih roh baru. Kalau kita punya rumah, dikasih rumah baru. Tapi ingat, kita punya jiwa. Perasaan, pikiran, kehendak yang adanya di sini. Kerjakanlah keselamatanmu, keselamatan jiwamu dengan takut dan gentar. Ini perlu dikerjakan. Kalau roh tadi dikasih rumah baru, nggak perlu direnovasi lagi. Tapi pikiran kita perlu direnovasi. Makanya Roma 12 berkata apa? Pembaharuan budimu diperbaharui dari hari ke sehari terus. Kalau kita nggak diperbaharui, setan ngumpulnya di sini. Dosa masih menguasai saya dalam cengkeramannya. Setan udah kalah, yes. Tapi dia masih ada tipu muslihatnya untuk menipu kita. Yang gak percaya Yesus mah dia gak usah tipu lagi. Udah teman. Kita ini loh, kekasih-kekasih Tuhan, dia mau geserin hubungan kita dengan Tuhan. Itu aja. Nggak ada tujuan yang lain. Dia punya misi, punya visi apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ini perlu kita sadari. Makanya coba Tuhan kasih wadah buat kita persekutuan bisa melihat apa? Setan apa yang menguasai kita ya. Tapi kan kita nggak mau terima kalau dibilang ada setannya. Bro Yohanes masih ada setannya loh. Ngamuk kan, kesel kan. Kayaknya mau gue ajak duel nih Pak Gembala. Ini orang, saya lagi urus konselingnya Rian Angel kan. Ingat gak Rian Angel? Dulu waktu kita lagi bahas, betul ya? Ingat gak kamu? Udah gak ingat, udah punya 2 anak. Jangan diingat-ingat lagi sih. Kan kita kan lagi bahas kan, sharing kan ya. Lalu saya ngomong loh, Bro Yohanes, Bro Paul, lucumu itu menutup luka hatimu. Wah gak terima, enak aja. Gua ngelucu kan suka-suka gua. Iya, untuk menutupi luka hatimu. Jadi kau bikin orang ketawa, tapi hatimu menangis. Itu yang terjadi dengan para komedian-komedian. Karena duit. Tapi hati mereka belum tentu ketawa. Jelas? Iya, banyak orang luarnya senyum, dalamnya enggak. Saya baru aja ketemu dengan sepasang muda-mudi, saudara. Pemudanya dari Islam, pemudinya Kristen. Sang pemuda ini mau ketemu dengan saya, mau tahu tentang Kristen. Bagus kan? Bagus. Oke, saya bilang jam segini, bla bla. Oke. Ya. Baru sampai aja dia udah langsung tanya nih, sang pria ini dia. Pak, menurut Bapak agama itu gimana? Bla bla bla, dia sebut gini. Saya bilang gini, nggak ada urusan dengan agama, termasuk Kristen. Kenapa? Karena semua agama itu buatan manusia, semuanya.
itu artinya tidak, gama itu artinya kacau. Kecuali beragama, dia nggak kacau. Cuman belum ketahuan aja. Ya, gama itu artinya kacau. Jadi masih mau panggil Gama atau Simon silakan. Dia bilang, agama itu buatan manusia. Dia berkata, enggak Pak. Agama lain boleh, agama saya no. Dia bilang, terserah. Kalau kamu jalurnya gitu, terserah. Dia bilang, saya urusan Kristen aja, agama Kristen aja gak menyelamatkan. Yang menyelamatkan saya adalah apa? Yesus Kristus Tuhan kekasih saya, bukan agama Kristen. Lalu dia bilang gini, Bapak asumsi. Bukan, dia panggil saya asumsi. Udah, saya gak urusan dengan dia, saya urusan dengan wanitanya. Saya tunjuk yang wanitanya. Saya bilang gini, di hatimu sedang menangis, engkau terluka dengan orang tuamu. Tiba-tiba itu cewek nangis. Nangis itu keluar air mata. Sang cowok bilang gini, asumsi. Jadi dia punya otak asumsi. Saya bilang gini, nggak tumpangin tangan buat dia. Kamu lihat dong. Saya cuma bilang, kamu terluka dengan orang tuamu. Kamu bilang saya asumsi, terserah. Asumsi, dia terluka sama orang tuanya. Sekarang kita dengar dia ngomong, betul. Saya terluka dengan orang tua saya. Tapi sekarang udah makin baik sih Bukan urusan makin baik. Kita nggak ada urusan makin baik, makin jahat. Nggak ada urusannya. Urusan kita sudah bebas belum? Udah merdeka belum dengan papa mamamu? Ini anak-anak muda. Kalau engkau terluka, engkau masih bisa lihat kesalahan papa mamamu, engkau tidak akan bisa diberkati. Nuh punya 3 anak. Sem, Yafet, Ham, yang paling bungsu. Betul gak? Nuh itu pengusaha anggur, businessman. Kalau Yohanes 5 berkata, bapakkulah pengusahanya. Bapak kita businessman. Entrepreneur, dia lebih keren. Entrepreneur. Okay. Nuh mabuk, dia minum sendiri. Dia gak ngajak kita. Dia ngajak saya tahu gak bisa. Bulan kemarin ke Bandung teman saya kasih wine. Nih Pak Abed coba ya, ini wine mahal loh. Ya, kafe saya itu keuntungannya di wine ini. Ya bolehlah sedikit ya. Baru langsung muka saya jingga. Merona. Pak kok begitu? Ya saya tidak diberikan karunia untuk 1 botol. Kalau saya diberikan karunia 1 botol pun gak mau. Karena mahal. Itu jutaan. Karena dia ngontrak tempatnya aja 1 bulan 240 juta. Mainnya kelasnya itu sudah 240 juta per bulan. Halo, kita 2 tahun udah teriak-teriak. Cek. 240 juta per bulan. Mau kita ke Bandung? Saya kasih, mau? Nanti ya, nikmati. Keren. Luarnya, karena itu bekas gedung Wika. Gedung Wika atau Wika itu pembangun jalan tol itu loh. Jelek luarnya, tapi masuk dalamnya. Wow. Keren banget dalamnya. Keren lah. Orang bisa ngerokok di tengah-tengahnya, tapi kita yang di pinggirnya bisa nggak bau karena ada exhaust. Canggih lah. LED-nya di sini LED, di sini LED. Dia bilang ini, Pak datangnya malam aja nanti. Keren. Ketika Nuh minum, dia mabuk kan, dia telanjang. Ham lihat. Ayo. Pertanyaan saya, Ham salah enggak? Ya enggak dong.
Bapaknya yang salah. Bapaknya minum, dia telanjang. Iya. Ham lihat kan, gak salah dong. Hamnya betul gak? Tapi lihat, Ham terkutuk. Menurut saya nggak tahu nih, menurut penafsiran Ham itu keturunan yang ada di Afrika saat ini. Lihat, berapa banyak negara Afrika yang sukses. Afrika Selatan, oke. Nigeria, oke. Kenya, oke. Tapi yang lain coba, Ethiopia. Salah satu gitu, miskin, busung. Apa? Busung lapar. Betul nggak? Siapa yang kaya di Amerika? Bill Gates atau apa? Kasih terus. Bisa? Nggak bisa. Tuhan bilang apa? Orang miskin selalu bersama-sama dengan kamu. Banyak kan orang, wow, support Afrika. Bisa nggak? Ya tetap nggak bisa. Itu sebuah kutukan. Ya. Tapi papa saya salah om. Iya. Betul, Nu yang salah. Tapi kenapa Nu terkutuk? Ayo selidiki dong, kenapa? Ham cerita sama kokonya Sem dan Yafet. Tuh, boleh papa gak telanjang? Sem dan Yafet ketika dengar itu saudara, waduh. Mereka ambil kain, mereka mundur, nutupin ketelanjangan papanya. Bisa lihat anak-anak? Itulah anak. Papamu salah, ya. Tapi sebagai anak, engkau tidak bisa menuding kesalahan papamu. Boleh menegur, tapi tidak menuding. Tidak kepahitan. Mau kasih contoh buat saya. Apa? Saya ngerokok, gara-gara lu ngerokok kan? Ya gak bisa. Papa saya perokok kelas kakap. Rokoknya bukan rokok kretek, rokok apa? Linting. Itu. Penjudi. Di rumah saya kalau saya pulang sekolah ada judi yang ceki ya. Tahu ya tante ceki? Yang belakangnya kuning, yang ininya ada hitam, ceki namanya kan. Ya udah kan, itu di rumah ada dua meja tiap hari. Saya punya alasan untuk jadi seorang penjudi. Koko saya kena. Sampai sekarang belum bertobat. Karena di rumah tiap hari lihat judi, papa bagaimana bisa melarang? Tapi hebat papa saya, bagi saya hebat. Kecuali Cynthia 3 hari doang, kamu boleh judi. Luar dari itu ditonjok loh. Aneh kan orang tua kan? Karena dia gak punya pendidikan juga. Tapi bagi saya, wah. Oke, bisa lihat ini? Tapi dengar, itu gampang sebenarnya. Saudara rokok, saudara minuman keras, saudara narkoba, saudara terikat dengan pornografi, terikat dengan sinetron, terikat dengan apapun gampang. Itu gampang. Tapi ada hal yang lebih mendasar lagi. Kalau kita sambut Yesus itu kalau merdeka, yang lainnya bebas. 21, lanjut. Rupanya sudah merupakan suatu kenyataan hidup bahwa apabila saya ingin melakukan yang benar, saya melakukan yang salah. Kenyataan hidup, real life kita. Saya tahu Pak maunya yang baik keluar. Tapi kenapa yang jahat yang keluar? Itu kan bukan saya. Itu setan dalam diri saya. Cuman kalau dibilang setan masih ada dalam dirimu, kita nggak terima. Makanya dengar, kalau Yesus hidup secara lahiriah, ada di tengah-tengah kita saat ini. Kita semua murtad. Betul. Saya bilang, Tuhan terima kasih saya tidak dilahirkan waktu Yesus hidup. Dengan pakai bahasa Aram dia. Saya lihat dia melakukan tindakan perbuatan sehari-hari. Saya bisa nggak mau ikut dia. Saya nggak mau ikut dia. Betul nggak? Ketika dia mulai menceritakan penderitaannya, nanti aku akan begini. Muridnya yang nama Petrus, saudara, Petrus kan bodoh, dia tarik gurunya, dia bilang, enggak terjadi kepadamu guru. Wah, FPK. Front Pembela Kristen. Front Pembela Kristus, betul kan pembela kan. Senang kita kalau ada yang bela begini, waduh.
Ada 1.000 jemaat mendukung semua gembala visinya, senang pendetanya. Wow, ini dari Tuhan. Karena mendukung semua. Tapi 1.000 jemaatnya yang memberontak 999. Yang dukung cuma 1 doang. Karena apa? Keponakan. Wah, ini bukan dari Tuhan. Enggak ada hubungannya. Dari Tuhan itu antara orang dukung atau tidak dukung dengan kita. Tidak ada hubungannya. Orang mau dengar enggak dengar kita, tidak ada hubungannya. Amin, nanti ya khotbah. Khotbahin aja. Belum dilakukan juga, khotbahin aja. Kan buat kita sendiri. Wih, Petrus pikir keren men. Yesus bilang gini, hai iblis. Baca ayatnya, betul enggak? Petrus tersinggung? Enggak. Lain waktu dia ngomong gini, guru, yang lain boleh ninggalin engkau, boleh, enggak apa-apa. Yang lain boleh tinggalin gereja, saya Pak tetap mendukung Bapak. Sekali di DC, tetap di DC. Di DC di bumi, di DC di surga. Ah, itu ngaco. Itu ngaco. Karena ada teman saya, sekali GBI tetap GBI. GBI di bumi, GBI di surga. Loh mau bikin sinode di surga. Ngaco itu. Yes? Enggak, lain waktu dia ngomong apa? Itu gagah perkasa. Yesus bilang lagi, sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu sudah menyangkal aku. Sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Terus kabur? Setelah Yesusnya disalib, kabur jadi nelayan lagi. Kabur. Realita hidup, baca dong ayatnya. Jangan ngayal. Lihat. Tapi hatinya kan ketika di perahu itu dapat 153 ekor yang 153 ekor ikan yang gede-gede. Itu ya. Dia nggak tertarik dengan berkatnya. Itu guru, langsung pakai baju, dia nyebur ketemu gurunya. Itulah yang Tuhan mau. Karena Petrus bodoh. Anak muda tadi itu pinter. Yang ngomong sama saya, Bapak asumsi. Udah lihat pasangannya nangis-nangis, masih asumsi. Saya nggak bilang aja lo konsumsi. Dan lo sanksi. Udah lihat ceweknya nangis, tuh ambil tisu, saya bilang. Dia masih bilang, om asumsi sih. Dah, terserah lo dah. Ayo. Jadi kalau dibilang masih ada penipunya, wah terima kasih Tuhan. Tapi inilah keberadaanku. Gak usah kesel. Ngapain ikut persekutuan? Setiap ikut persekutuan dibilang masih ada setannya, masih ada setannya, masih ada setannya. Lo baca dong ayat tadi. Memang masih banyak setannya. Kalau udah nggak ada setannya lagi, kita nggak seperti ini. Harta bangsa-bangsa yang mengalir, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahi. Tapi kita masih bersusah payah. Betul nggak? Yang kerja, ayo berangkat jam berapa? Dari rumah, Ripka. 7.15, pulang sampai rumah jam berapa? 9. Lebih dari 12 jam. Betul nggak? Capek, kusut, target lagi. Aduh, gaji sih boleh gede. Tapi stres. Lebih gede beli obat stresnya. Berarti kan belum merdeka. Ini ada beberapa hatinya mulai memberontak, nih saya tahu. Mulai, wah ini pendeta mulai ngaco nih. Mulai meronta kan. Enggak, saya enjoy kok. Lu gimana lu bisa enjoy? Kalau pagi-pagi kamu berangkat, tiap hari harus sampai jam 10, jam 12 di rumah. Gimana enjoy? Apalagi hari Jumat. Betul gak? Saya hampir tidak mau keluar kalau hari Jumat. Kalau saya dari Bandung pun, saya gak mau cari pulang hari Jumat masuk kota. Betul. Oh Pak, jangan kira-kira gitu Pak, kan ada hikmat marifat. La ilah.
Itu mah nggak perlu pakai hikmat. Jumat itu orang-orang yang dari luar kota yang kerja di Jakarta, mereka pulang kampung weekend. Makanya bandara penuh. Nanti minggu malam mereka balik. Itu sudah rutinitas. Dengar. Ya, ayat 22. Kita lihat lagi. Karena tabiat saya yang baru, saya senang melakukan kehendak Allah. Tabiat kita yang baru. Yesus itu sebenarnya senang melakukan kehendak Bapaknya. Harusnya kita tuh senang, itu aja. Harusnya hati kita tuh gembira betul. Tadi lagu tadi itu kan, 1, 2, 3 itulah. Tapi benar gak kita gembira? Hah? Wajah kita aja masih banyak kusut. Ini baru jam 8 bro. Tapi gak seger, lemes. Ditanya usianya berapa? Baru jicap. Jicap tuh 20. Saya belajar dari Victor. Kalau dulu nocap ya Vic ya. Jicap kata Victor, Pak. Bagus Vic, terima kasih. Ya, ini saya manfaatkan Victor. Dia tukang kritik saya. Pak, gini Pak. Ini senang saya. Lanjutkan Vic. Jadi oposisi Vic. Loh, kita perlu ada oposisi. Jangan semuanya dukung kita semua. Kalau semuanya dukung semua, partainya sama, ya nggak seru. Betul gak? Betul gak? Gerindra ada PDIP. Kok ngomong politik? Biarin supaya kita tuh kebuka. Gereja nggak apa-apa. Jangan takut. Tapi jangan ambil kesimpulan juga. Mulai hari ini saya akan jadi oposisi. Nggak usah. Tapi mengalir aja. Saya butuh ke orang-orang kritis, saudara. Menilai ini bagus. Karena saya tahu saya banyak salahnya memang. Ayat 23. Ayat 23 sampai 25. Sama-sama ya. Tetapi ada sesuatu yang lain jauh di dalam diri saya. Di dalam tabiat saya yang rendah. Saya berperang dengan pikiran saya. Dan menang serta menjadikan saya hamba dosa. Yang masih ada di dalam diri saya. Dalam pikiran saya ingin menjadi pelayan Allah yang penurut. Tetapi sebaliknya, saya sadar bahwa saya masih diperhamba oleh dosa. Jadi, sekarang saudara mengerti persoalannya, hidup saya yang baru menyuruh saya berbuat benar. Tetapi tabiat lama yang masih ada di dalam diri saya gemar akan dosa. Betapa celakanya keadaan saya. Siapa yang akan membebaskan saya dari perhambaan kepada tabiat yang rendah ini? Terus syukur kepada Allah. Saya telah dibebaskan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah yang memerdekakan saya. Sadar siapa yang bisa bebasin kita? Enggak bisa. Khotbah bisa? Tidak bisa. Persoalan bisa? Tidak bisa. Tapi itu hanya jadi wadah buat kita. Supaya apa? Kita buka hati. Ada Yesus yang bisa membebaskan kita. Betul gak? Belum lagi keinginan kita. Belum lagi kita sih bilangnya kebutuhan. Ayo anak-anak muda. Coba. Ya, senangnya shopping terus saudara. Oke. Tiap minggu ajak papanya ke mall terus saudara. Beli ini, beli itu, beli. Wah selemari bajunya. Sepatunya sudah 12 pasang. Kurang dan kurang dan kurang dan kurang terus. Coba kan terbelenggu. Jam tangannya sudah 50. Saya jam tangan aja gak pakai-pakai ini. Karena gue pakai celana, pakai baju pendek aja gue pakai. Kan udah gak perlu lagi. Sudah ada handphone. Tapi itulah mental miskin yang saya bilang beberapa minggu yang lalu. Dulu kan saya gak bisa beli jam tangan, susah, satu pun susah. Sekarang saya punya duit, saya bisa beli 50. Betul. Dulu susah saya beli baju kan. Kan dari koko-koko turun dari atas ke bawah.
Yang paling bungsu ya dapat paling bawah. Itu enggak tante? Rudi dapat dari Iyang ya bajunya ya dulu ya. Ya, Iyang sama Dede kan dulu kan. Ngaku aja loh. Ya abeng dapat dari dia, Beng. Iya, ya gitulah orang tua dulu kan tante ya miskin betul nggak? Ya simpenlah. Popok yang anak paling gede ya disimpan buat yang kedua. Yang kedua buat ketiga, yang ketiga buat keempat. Ya begitu kan orang tua kan. Kalau udah tutup buku baru kasih orang lain. Masalahnya dulu nggak tahu kapan tutup bukunya. Nggak tahu. Mama saya nggak tahu kapan tutup bukunya Ripka. Makanya 12 dibikin. Nggak tutup-tutup. Kan nggak ada KB. Nggak ada mau alat kontrasepsi nggak ngerti gitu ya. Siapa yang bisa membebaskan? Tapi ingat, saya bilang rokok itu gampang untuk memberhentikannya. Saya bilang sama anak buah, karyawan, kamu bisa memulai, kamu bisa menghentikannya. Bohong kalau bisa memulai, nggak bisa menghentikannya. Yang memulai siapa? Kamu sendiri. Yang menghentinya siapa? Kamu sendiri. Oh saya minta Tuhan. Itu omong kosong. Tuhan bilang, lo yang bisa mulai minum, lo yang bisa berhenti. Lo yang mulai narkoba, lo yang bisa berhenti. Lo yang mulai buka situs-situs porno, lo yang bisa berhenti. Lo yang pernah terikat dengan drama Korea, terus drama Cina, enggak tahu drama Sunda. Drama apa lagi? Kita senang drama karena hidup kita penuh dengan drama. Hidup kita penuh dengan drama, dengan istri berdrama, dengan anak-anak berdrama. Hidup kita tidak real, tidak nyata, tidak apa adanya. Papa kerja di mana? You nggak perlu tahu. Yang penting you dapat duit. Ya itu bapak ngaco. Saudara tahu pria Indonesia itu adalah kualitas nomor 3 terburuk di dunia. Pria Indonesia. Kualitas nomor 3 terburuk di dunia. Apakah saudara di dalamnya? Engkau WNI? Stefanus WNI? Dia nunduk terus dari tadi. WNI enggak? Bukan WNA. Merdeka. Enak kan merdeka kan? Tinggal dia maju ke depan. Merdeka maju ke depan. Ya ilah, orang sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka, disuruh ke depan, kalah. Merdeka, suruh ke depan, terbelenggu. Ya enggak. Gimana? Kayaknya berapa minggu dia duduknya situ terus loh. Dia pikir duduk paling ujung tuh aman. Ternyata tidak aman. Sama aja. Nomor 3 terburuk di dunia adalah pria Indonesia. Kenapa? Dimulai dari masa mudanya. Pria Indonesia udah pacaran 5 tahun, ditanya sama calon mertuanya, kapan lu mau kawinin anak saya? Nanti tante, nanti lagi nabung. Tahun depan ditanya lagi, kapan lu mau kawin anak saya? Nanti nanti tante lagi bayar utang. Itulah ciri pria Indonesia tidak bertanggung jawab. Kalau pria itu bertanggung jawab, wah aman. Istri-istri kau gak usah pusing. Betul. Makanya ada istilah workshop. Suaminya work, istrinya shop. Aman kan? Aman. Jadi workshop loh, Stefani. Ini cewek-cewek yang belum punya pacar. Aduh, om jangan khotbah begini dong. Bikin gue lemes. Nomor 3 terburuk di dunia lagi. Terburuk di dunia. Ada bukti-buktinya yang menyampaikan podcast. Saya bilang, wah. Itu ditanya, kapan kawinin anak saya? Nanti nanti tante. Nanti. Terus sudah 5 tahun.
Pria-pria yang belum menikah lihat saya. Beckham. Ednan, lihat saya Ednan. Evan, jangan nunduk Evan. Ini Au Junior. Jacob jangan ketawa kamu, lihat saya. Joel, lihat saya. Apa namanya? Tristan. Tristan, oke. Angkat tangan Tristan. Oh, oke. Itu di belakang Stefanus, tuh bro berdua itu angkat tangan. Ah, ya kau jangan ketawa-ketawa kamu. Oke, ini ada Lois, angkat tangan Lois. Matthew. Saya tahu Matthew karena Markus di belakang. Kalau enggak saya nggak tahu. Pokoknya saya panggil. Aduh lucu. Tapi saya akan ngomong apa adanya. Tolong yang belum menikah prianya dulu lihat saya. Kalau mertua jangan deg-degan Pak, jangan tunjukin gitu tuh Pak. Tolong yang pria ingat, jangan kawinin anak orang bikin dia susah. Nanti pertanyaannya kalau mau kita head to head. Ya ilah. William mana William? Jangan sembunyi, keluar William dari kandangmu. Udah tinggalin aja soundnya ya. Duduk sini Will, di depan. Will, merdeka Will, udah itu sound system gak perlu lagi, udah suaranya udah mati. Sini depan. Otoritas kalau udah panggil coba. Duduk sini Will yang bener ya. Sini di depan, samping Zakaria. Pegang dia. Kamu juga mesti denger Will. Iya. Enggak, kamu di belakang enggak dengar, enggak serius. Markus dengar enggak Markus? Oke, oh, kamu pegang LCD masih perlu pegang. Ya kalau enggak saya suruh dia keluar itu. Ya, nanti kalau kawin jangan bikin anak orang susah. Yang cewek bilang, yes. Gimana Dep? Ada yes? Yesnya yang mantep dong Dep. Wah. Iya. Dalam loh artinya itu. Banyak pria, ini kan tidak bilang bikin anak orang susah. Kenapa? Karena dia belum merdeka. Kalau kita merdeka semua area, saya tidak berkata harus kaya raya, tidak. Tapi dia harus merdeka. Yang terjadi kan ketika kawin tambah susah anak orang. Betul gak? BPN mulai lanjutkan. Udah? Oke, tegang amat sih saudara. Yang penting ini. Oke, kita lihat Amsal 3. Ini yang paling penting dalam kehidupan kita. Kalau kita merdeka area ini, semuanya akan merdeka. Anak-anak muda gampang ya. Saya ngomong tadi jangan didengar, jangan. Gak usah didengar, diresapi aja. Saya tidak boleh kawinin anak orang, dia jadi miskin. Resapi aja, apa artinya itu? Ya, dia sama mama papanya dia udah seneng. Dia udah bahagia, kawin sama lo jadi susah. Ada yang gak beres dengan pria Indonesia. Pria Indonesia kan? Betul bang? Gas kan bang? Gimana Lydia? Ada amin? Amin. Kan gampang pria Indonesia. Lu belum punya penghasilan masih minta sama papa mama. Jangan pacaran dulu. Matthew masih minta duit gak? Hah? Jarang. Berarti masih minta. Jangan dulu. Masa kita bayarin cewek kita dari uang bapak kita? Ceweknya seneng lagi. Ini gue ajak lu makan steak. Tapi kok cuman mampunya steak apaan, Jack? Meltik doang. Mati anak orang.
Itu Meltek itu steaknya murah tapi suntik. Mati Beckham kasihan. Mau sok-sok aja makan steak cuman mampunya steak itu. Kalau mampu ajak yang di kafe teman saya kasih nanti namanya. Ajak saya juga nggak apa-apa. Sebut nama saya tetap bayar. Dia lagi denger nih live streaming. Ini kan nggak ada urusannya. Ya kita lihat Amsal 3, the message-nya. Ini waduh luar biasa ya Tuhan ya. Ya kita baca sama-sama Amsal 3 ayat 5 sampai 8 ya. Percayalah kepada Tuhan sepenuh hatimu. Jangan mencoba mencari tahu segalanya sendiri. Ayo jangan mencoba mencari tahu segalanya sendiri. Jangan sok tahu. Minggu kemarin saya sempat singgung ChatGPT. ChatGPT netral. Ya manfaatkan untuk apamu silakan. Tapi jangan bergantung. Saya dengar podcastnya Profesor Renald Kasali. Dia panggil seseorang yang saya lupa nama, jago soal AI dan sebagainya. Dia bilang begini. Tanggal 8 Juni yang lalu. 8 Juni yang lalu, saudara, ChatGPT, maaf, AI atau ChatGPT gitu, kurang gitu, mulai membangkang dengan ownernya, dengan manajernya. Mulai membangkang. Manusia versus mesin. AI kan buatan manusia, DeepSeek kan buatan manusia, ChatGPT kan buatan manusia, betul nggak? Tapi bikin peperangan dengan manusia sendiri. Lalu saudara, AI-nya jawab begini. Jadi manajernya atau ownernya mau matikan dia, kurang lebih gitu, mau offin dia. Dia bilang gini, kalau kamu matikan saya akan bongkar rahasia hidupmu. Kurang ajar nggak? Jangan bangga bro. Semua data-datamu ada di sana. Betul nggak? Kita ini udah ngomong apa lagi sekarang, ayo. NPWP kita sudah nick kita kok. Betul nggak? Betul nggak guys ya? Yang nggak ngerti bingung kan? NPWP nomor pokok wajib pajak. Sudah jadi nick kita sekarang ya, nomor identitas kependudukan kita kan. Sudah loh Will, mau ngomong apa lagi? Semua transaksi kita sudah terbuka. Pusing, saya nggak mau pusing, ngapain? Bayar pajak, bayar yang benar. Betul. Tapi Pak, di sananya korupsi, kan nggak ada urusan dengan dianya. Saya baru telepon si Sob, orang pajak. Saya mau ini. Oke, siap Pak. Latih anak saya. Siap, Zoom. Mulai Zoom. Ajarin dia pajak. Dari nol sampai dia ngerti. Jangan ajarin saya. Percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu. All out. Kita lebih percaya ChatGPT. Kita lebih percaya melihat Instagram. Keren loh. Kita lebih percaya DeepSeek, kita lebih percaya AI. Ya betul, kita bisa manfaatkan AI, dia nggak perlu libur, dia nggak perlu digaji. Yes, sebatas itu bisa. Tapi jangan tergantung, jangan terikat. Jangan mencoba cari tahu segalanya sendiri. Langsung. Iya gampang kok tangan. Ya kan? Dunia di dalam genggaman kita, kok betul gak? Tapi yang menemukannya bilang ChatGPT, dia belum 100% real. Masih dalam tahap 80%. Kami kan toko sepeda ada online kan. Ada bantuan AI kan. Kan? Tapi sering kali gini, nanti tunggu penjualnya yang jawab. Aku tidak tahu jawabannya. Bagus saya bilang. Kalau lo tahu semua jawabannya, lo ngaco. Stok ini ada? Ada, padahal nggak ada. Saya yang marahin, lo ngaco. Tapi kita betapa bangganya.
Selasa 2 minggu yang lalu yang ada persekutuan, istri saya tuh sudah kondisinya lemah dan sakit. Saya bilang udah kamu gak saya ke persekutuan, istirahat aja. Tapi dia tetap mau ikut. Mulai meriang, turun naik. Saya kalau udah situasi begitu, udah saya dapat Tuhan kok udah, kalau udah 2-3 hari kan udah. Saya ngobrol sama Victor. Jumat pagi saya cek darahnya. Cek darah kondisinya bagus, trombosit masih 156.000. Kan yang mengkhawatirkan di bawah 150.000 kan trombosit. 156.000. Tapi dia badannya udah lemas. Setelah hasil itu keluar, saya bilang hati saya mau bawa kamu ke rumah sakit. Dia bilang enggak. Oke. Tapi malam hari dia mulai lemas, mual, pusing. Wah, saya bilang enggak. Saya sebagai suami, saya ambil keputusan, saya bawa kamu ke rumah sakit. Saya bawa ke rumah sakit yang terdekat. Oke, cek, masuk. Besoknya langsung terjun bebas, 88.000. Turun lagi 42.000. Turun lagi 35.000. Hari Minggu kemarin 29.000. Dokter bilang gini, Pak di bawah 20 akan transfusi darah. Apa fungsi trombosit? Trombosit itu pembekuan darah kita. Kalau enggak ada trombositnya rendah, kalau pendarahan sedikit itu enggak bisa ditutup. Yang lagi mens akan terus keluar, bisa mati kehabisan darah. Oke, saya bilang tenang, enggak apa-apa. Dokter kasih obat, karena mual enggak bisa lewat mulut, semuanya infus semua. Saya bilang enggak apa-apa, darurat. Tapi di hati saya tuh kok tenang, enggak ada rasa takut. Saya jaga dia mulai dari Jumat malam, Sabtu, Senin, Minggu, Senin. 4 malam saya tidur di sana. Dan Selasa, Senin mulai naik. Tak 30-an lebih, 40-an lebih, sampai terakhir 65.000. Dok, saya minta pulang. Udah, pulang. Karena mulai naik kan. Jadi kalau dokter kalau sudah trombosit naik di atas 3 kali boleh pulang. Rawat jalan aja. Tapi masih mual, masih ini. Saya ngobrol sama Victor. Gak apa-apa bagi saya. Vic gimana gini? Oh Victor bilang kena hati ini. Ya, jadi kalau orang demam berdarah itu hatinya kena, jantung bisa kena ya Vic ya. Antara 2 itu kurang lebih. Ini hati. Jadi jangan beresin semuanya, jangan beresin pusingnya. Tapi hatinya. Kasih vitamin hati. Saya beli vitamin hati. Kemarin saya cek darahnya, sudah 165.000 trombositnya. Tapi SGOT-nya, hatinya yang ketinggian. Saya bilang gak apa-apa. Gak apa-apa, kita lihat Tuhan. Saya nikmati, saya jaga dia, jam 2, kadang jam 3 dia butuh ke toilet apa. Saya bilang, wah Tuhan luar biasa ya. Ini bukan saya. Tapi Tuhan yang mengerjakannya. Saya gak sanggup, saya bilang. Hari Minggu kemarin saya tetap khotbah. Ada wajah saya memelas? Gak ada kan? Saya tinggalin dia. Saya subuh-subuh bangun, saya datang, pulang, saya mandi dulu. Saya bilang sama mama, habis ibadah pertama, mama ke sana aja. Saya habis ibadah kedua istirahat dulu. Setelah istirahat saya baru ke sana, saudara. Tenang aja. Kenapa? Ada Yesus dalam diri kita. Jangan mencoba mencari tahu segalanya sendiri, Anda nanti sok tahu. Ini yang paling sulit. Rokok gampang, minuman keras gampang. Itu semua lahirnya gampang, ini yang sulit. Tapi ini pun gampang kalau hatimu terbuka. Ayat 6. Sama-sama. Dengarkanlah suara Tuhan dalam segala hal yang kau lakukan. Kemanapun kau pergi, Dialah yang akan menjagamu tetap di jalur yang benar. Kemanapun kamu pergi, Dialah yang tetap menjagamu tetap di jalur yang benar. Kenapa? Karena Dianya di sini. Artinya apa? Jangan pernah takut berbuat salah. Saya kembali ke anak muda itu.
Dia selalu prinsipnya salah benar, salah benar. Saya mau cari yang benar. Saya mau cari yang benar. Saya bilang tidak ada yang benar di dunia ini. Cuman yang benar satu. Yesus, akulah kebenaran. Nah itu kan menurut agama Saya tidak berbicara agama bro. Saya nggak ada urusan dengan agama. Saya urusannya apa? Dengan percintaan dengan Yesus. Ini. Kalau kita pakai pengertian sendiri itu nggak bisa bertindak-tindak nih anak-anak muda. Ini kan susah cari pacar. Kenapa? Banyak mikirnya. Kena lagi William paling depan sih. Betul kan? Banyak mikirnya. Ulang, kita tuh di hati ya, udah jalanin. Bangun aja hubungan dulu, relationship dulu. Enggak langsung jadi pacar. Bangun, ngobrol, lihat, tak. Kalau udah, pasti. Maukah kamu jadi pacarku? Karena jadi pacarku untuk menikah. Bukan jadi pacar, isi kekosongan hatiku. Ingat itu. Itu dasarnya. Kalau enggak itu dasarnya, ya bisa bilang enggak mau punya mantan. Itu kan omong doang. Akan banyak punya mantan. Dengarkan suara Tuhan di mana? Di sini. Enggak bisa dengar secara audible, dengar di sini. Enggak bisa dengar di sini anak muda, engkau punya papa mama, dengar papa mamamu. Itu Tuhan bagi hidupmu. Tapi kalau papa mama aja gak mau didengar, lebih senang dengar orang lain, ini meleset. Orang lain gak tahu keadaanmu, papa mamamu tahu. Dari kecil dia rawat engkau, tahu sifatmu, tahu kemalasanmu, tahu kemanjaanmu. Saya bilang sama ketiga anak, kalau kalian gak mau diurus lagi, silakan keluar dari rumah ini ngekos, saya gaji kamu. Kalau gak mau diurus, daripada saya berdosa, kamu berdosa, kan gampang. Ya dong, daripada kita berantem terus, mendingan lo ngekos, kita gak ketemu, lo tetap kerja di toko sepeda, silakan. Saya akan kasih gaji kamu. Tapi kalau kamu udah sadar, udah bertobat, mau balik lagi, oke. Gampang saya kok. Gak mau nurut, gak mau taat, maunya ngelawan tuh, mau berantem tuh ngapain. Dosa kok. Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 dan 2 berkata, hai anak-anak taatilah kedua orang tuamu, sebab ini mengandung janji supaya kamu panjang umur dan diberkati. Jelas kan ayat itu. Kalau percaya Alkitab, ya percaya dong. Kalau enggak, coret. Karena anak muda sekarang banyak pakai pengertiannya sendiri karena merasa lebih pintar dari orang tuanya. Orang tuanya tamat SD, dia S3. Orang tuanya sendiri yang salah, bikin anaknya pinter. Dari kecil lo mandiri. Dia udah mandiri, lo udah tua gigit jari. Lo gak punya anak, enak. Betul, bahagia. Jangan menyesal gak punya anak, bagus. Paulus aja bilang, kok Paulus bukan lo. Paulus bilang lo Will, kalau menurut saya jangan kawin. Karena kawin itu kebagi. Mau menyenangkan suami, mau menyenangkan istri, mau menyenangkan Tuhan kebagi. Enggak kawin. Itu kata Paulus karena dia enggak kawin. Dia enggak kawin bukan karena terluka. Bukan. Bisa nangkap gak? Itu sebuah karunia. Menikah karunia, tidak menikah juga karunia. Tapi yang enggak punya anak jangan lihat, enak lu punya anak. Lah, yang punya anak lu tanya bro, dia jungkir balik bro. Uang kuliah berapa, Ed? Pendaftaran berapa? Ayo. Anak kita satu kuliah, Beckham. Gopek tiaw kamu harus siapin. Gak tahu anak kamu nanti kuliahnya berapa udah. Jangan-jangan udah 5M. Anak kamu nanti kan gak tahu anak. Ini kan belum kawin juga. Kuliah nanti 18 tahun. Plus kawinnya tahun berapa kan saya gak tahu. Jangan-jangan udah 2025, 2045 nanti kan. Baru kuliah anak lo. Udah harus siapin 5M. Coba.
Gimana Sis Neti? Gigit jari. Anak saya kan masih kuliah. Itu umum. Anak pendeta aja gak kuliah. Anak saya masih kuliah. Minjem gak apa-apa. Itu kan kebodohan. Saya tidak mau hidup saya susah gara-gara kuliahin anak saya. Ya, kerja loh. Kerja sambil kuliah, silakan. Saya nggak mau jual rumah, saya nggak mau jual emas yang ada untuk anak saya kuliah. Itu agama. Lihat, mereka naik haji, jual semua. Pulang. Cuma dapat gelar. Sama kan kita yang Holy Land, dapat gelar. Itulah kita. Mindset. Nah, ini berbicara mindset. Kalau mindset kita berubah, waduh. Merdeka. Mindset kita tentang mental miskinnya keluar. Itu merdeka, berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya. Ayo, itu ada ayatnya kan. Kalau nggak percaya saya bilang coret aja, sobek aja Amsal 10 ayat 22 itu. Berkat Tuhan lah yang menjadikan kamu kaya, susah payah tidak menambah. Yesaya 60 bilang ini, harta bangsa-bangsa akan memberkati hidupmu. Bangsa-bangsa. Kita belum. Tapi kemarin satu sepeda sudah masuk ke Amerika. Yang beli orang Amerika. Bayarnya bukan pakai rupiah, Mar, dolar. Agak norak ya? Enggak sih. Kemarin dia bilang fotoin. Difotoin saudara. Di Sioux City. Oke, ayat yang ke-7. Dikit lagi. Gak apa-apa kan cuma satu kali kita kan? Gak apa-apa kan terusin kan? Biar lebih lapar, biar basah ramai. Apa hubungannya? Gak ada hubungannya. Memang kita gak ada hubungannya. Kita kan menghubung-hubungkan yang tidak terhubung. Oke, ayat 7. Jangan berasumsi. Keren banget kan anak muda tadi bilang, Om asumsi, Om asumsi. Ya Om juga bertaubat. Jangan berasumsi bahwa kau tahu segalanya. Tahu ayat, tahu ini teori. Nasihatan orang pinter, diri sendirinya geblek. Orang-orang gini makanya gak berani ketemu sama saya. Saya bilang kamu cuma teori. Statusmu dibuat dirimu, tapi statusmu hanya buat orang lain. Jangan berasumsi bahwa kamu tahu segalanya. Larilah kepada Tuhan, jauhi kejahatan. Lari kepada Tuhan, nyerah. Ketika istri sakit, saya bilang, saya nyerah Tuhan. Saya nggak bisa apa-apa. Saya bopong dia ke mobil. Saya bilang, saya nggak bisa. Saya nggak sanggup. Ketika dia sakit, pusing, mual. Udah, kita nyerah. Saya ambil darah Yesus, ya kita minum darah Yesus aja. Cukup. Nyerah. Kita gak sanggup, kita gak mampu. Lari kepada Tuhan, jauhilah kejahatan. Lari kepada Tuhan, gak usah pikirin jauhi kejahatan. Kalau kita lari kepada Tuhan, kalau kita nyambut Tuhan, ada di hati kita, otomatis yang jahat itu akan pergi. Di mana ada terang, gelap akan pergi. Kenapa hati kita banyak terluka, kenapa banyak kepahitan, banyak tersinggung. Saya gak suka sama itu, saya gak suka sama itu. Satu warga WA saya, Pak, di depan rumah saya itu bikin apa? Saya cuma jawab begini, kamu udah tanya belum sama dia? Lu tetangga kok. Saya menghormati Bapak jadi ketua RT, saya gak perlu dihormati. Nanti saya gila hormat. Ya Pak, nanti saya tanya dulu. Semua tanya Pak RT. Pak ini tai anjing siapa? Mana gue tahu. Lu pikir gue pasang CCTV semua di RT 23?
Dia tempel saya di pohon, silahkan lo tempel. Saya cuma kasih tahu di grup aja, yang bawa anjing tolong pakai pelantong plastik. Yang bawa anjing tersinggung, nggak apa-apa lo tersinggung. Mesti begitu. Dia pikir ketua RT ngurusin tai anjing, ngurusin tetangga bangun ini bangun itu, ngurusin anak kucing. Pak tolong anak kucing di rumah saya, udah dibuang dia balik lagi. Saya nggak jawab aja, buang lagi, lebih jauh. Saudara ngerti, saudara ketawa mungkin, tapi itulah manusia egois. Aku tidak mau diganggu oleh siapapun termasuk tetangga aku, tinggal di hutan. Gak ada RT di sana. Gak usah bayar IKK juga. Yang ngurusin tai anjing memang. Enggak, saya bilang urus sendiri aja. Kalau yang bawa anjing lu yang tegur. Kan gampang kan. Ada lagi satu yang datang gitu. Dia udah janji sama saya besok kan jam segini. Jadi dia gak datang. Dia datang lusanya. Kena. Pak mau bikin surat ini. Saya langsung keluarin. Kenapa kemarin gak datang? Oh saya sibuk Pak. Emangnya lo doang yang sibuk? Ini gak ada Pak RT sih di sini. Lagi upacara bendera. Jamie sama siapa? Ishak. Lagi upacara bendera ya. Saya juga upacara tadi. Kita kan upacara tadi. Betul gak? Indonesia Jahile. Saya bilang kemarin kenapa? Saya sibuk Pak. Emangnya lo doang yang sibuk. Saya angkatin lagi kasus yang kedua. 2 bulan yang lalu kamu bikin surat. Kamu tidak ambil. Masih ada suratnya. Betul. Langsung pergi. Supaya tahu. Lo enak aja janji jam segini. Gua nungguin lo. Lo bilang gua sibuk. Surat gue udah bikinin, gue udah stempelin, gitu. Lo gak ambil. Lo mantan sih. Itulah manusia, egois. Wilayahku gak boleh diganggu, rumahku gak boleh diganggu. Gitu loh. Kalau lo ganggu, ada peliharaan, sikat. Itulah kita, itulah saya juga. Betul kan gambarannya? Kita ngerecokin ketua RT kita. Kan ketua RT cuma 3 di sini. Yang lain enggak kan, jadi warga kan. Lari kepada Tuhan. Jangan punya asumsi sendiri. Kalau saya punya asumsi tentang William, saya punya asumsi tentang Zakaria, ya saya rugi sendiri kok. Enggak mau, tapi saya makan. Makan arti apa? Apa yang ada dalam hidup dia, itu juga ada dalam diri saya kok. Apa yang ada dalam diri, ada dalam diri saya. Ya, saudara dengar saya ngomong, wah ngomongnya panjang lebar. Ya jangan dengar perkataannya. Tapi apa? Intinya dasarnya apa dulu. Terakhir ayat 8. Ini saudara kerennya. Tubuhmu akan bercahaya dengan kesehatan. Bahkan tulang-tulangmu akan bergetar dengan kehidupan. Tulang-tulang kita akan bergetar dengan kehidupan. Enggak ada encok, enggak ada ini, itu gitu. Kalau apa? Sang terang yang hidup. Kalau kita nggak punya pengertian sendiri, kalau kita nggak punya asumsi sendiri, ya kita terlalu banyak dengar berita, kita perlu banyak dulu baca koran, dengar ini itu, betul nggak? Di WA ada nggak dikirim 16-18 jangan keluar? Ada nggak yang dapat? Saya dapat ada 2 gitu. Saya bilang ini orang nggak ada kerjaan. Yang share juga pendeta. Iya pendeta nggak ada kerjaan, share yang begitu. Yang bikin orang takut gitu. Itu berita apa? Enggak usah. Share yang lucu-lucu aja. Baris tutup mata itu kan lucu. Tapi ada juga yang gak ketawa kali. Yang gitu-gitu aja udah cukup ya bro Chris. Papa mama gak perlu share. Anak taat sama papa, anak taat sama mama. Mesti taat tunduk sama papa mama. Gak usah pama, gak usah no. Banyak kan kalau yang gitu yang mendukung
untuk memperhatikan aku di-share gitu. Itu bohong semua. Gak usah. Saya gak perlu dikasih tahu orang tua saya begitu, saya akan lakukan. Kenapa? Saya lakukan untuk Tuhan. Anak tuh dasarnya gitu. Aku bukan lakukan buat papa mama, aku lakukan buat Tuhan. Kan segala sesuatu kita rohani. Betul? Ini yang paling penting. Merdeka dari mindset kita. Ini loh yang bercokol terus. Ini. Makanya kalau kita nggak ngomong-ngomong, nggak gubrak-gubrak, sudah nggak keluar-keluar, kita punya pengertian sendiri terus, kita akan berdebat terus, kita nggak setuju terus dengan Tuhan itu loh. Kenapa? Karena kita lebih dari Tuhan. Tuhan kan harusnya kanan. Tuhan bilang kiri, nah nggak kanan kok, udah biasa saya kanan. Kita kan sudah terbiasa melakukan semuanya dari pengalaman. Pengalaman kita menyingkirkan Tuhan, pengalaman kita mengalahkan Tuhan, bahkan pengalaman kita yang berhasil. Saya bilang Tuhan tuh panjang sabar buat kita. Tuhan tuh panjang sabar. Kalau enggak saya udah enggak ada lagi. Ngeyel, keras kepala. Enggak sesuai dengan pemikiran kita, sesat. Kita asumsi demi asumsi. No. Hidup kita di-drive dengan naluri rohani. Bukan asumsi. Setelah naluri rohanimu jalan, engkau akan pakai pikiranmu mencintai Tuhan dengan segenap pikiranmu. Jangan dibalik. Banyak orang pakai otaknya dulu, baru cari Tuhan. Hidup kita naluri rohani dulu. Ini dulu yang jalan. Kalau ini yang jalan, nanti Tuhan akan pakai. Ada otak kok. Dia akan bilang, kasihilah aku dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap pikiranmu, segenap jiwamu. Artinya apa? All out semuanya. Cintai orang tua all out semuanya. Semuanya. Jangan pernah merasa sudah. Udah kasih orang tua per bulan segini, udah. Kunjungi sebulan sekali, udah. Ajak makan sebulan sekali, udah. Itu bukan. Udah kuliahin anak kita, sudah. Udah anak kita kawin, sudah. Tidak ada kata sudah. Yang sudah itu hanya Yesus. It is done, sudah selesai. Titik. Kamu dan saya sudah selesai, koma. Jangan engkau menangis ketika papamu sudah dipeti mati. Mamamu sudah dipeti mati. Suamimu sudah dipeti mati. Istrimu sudah dipeti mati. Anakmu sudah dipeti mati. Cucumu sudah dipeti mati. Baru nangis. Jangan. Saya akan hentikan tangisanmu. Kalau selama ini engkau nggak peduli dengan dia. Ya anak-anak dengar. Engkau hanya peduli dengan warisannya. Tapi engkau tidak pernah peduli dengan hidupnya. Semua kita harus dengar ini. Termasuk saya. Saya masih punya kedua orang tua. Saya masih punya anak-anak. Saya bilang, saya gak pernah selesai dengan Mojoel. Selama engkau masih mengakui aku papa. Jacob, Deborah. Selama engkau masih mengakui aku papa. Kalau tidak mengakui lagi, gak problem. Gak masalah. Tapi kalau masih mengakui aku papa, aku akan tegurmu. Engkau akan tegur aku. Tapi kalau engkau mengakui, silakan keluar. Ngapain kita ribut? Ngapain saya kesel, kamu kesel? Setan masuk lagi. Jelas? Oke? Tidak ada kata sudah. Yang masih punya papa mama. Ibu Tiska masih punya mama. Itulah Tuhan Yesus buat engkau. Layani dia seperti untuk Tuhan. Cintai dia seperti Tuhan mencintai dia. Enak jadi orang tua itu kalau ada apa? Anaknya dasarnya semuanya cinta. Duit yang kita kasih gak ada artinya bro. Gak ada arti. Betul gak mah? Apa? Ada arti gak duit yang saya kasih? Tidak ada artinya. Saya kasih duit per bulan. Ya. Ketika nanti ada kebutuhan apa? Dia transfer berkali-kali lipat. Coba, ada arti? Enggak ada arti. Bohong kan? Bohong.
Tapi kalau saya sudah merasa sudah, ini loh. Kan saya sudah. Kasih istri duit, sudah. Saya gaji ini istri saya. Loh, emang istrimu pembantu? Kalau kau gaji kan istrimu pembantu. Pembantu digaji. Betul? Istri saya nggak gaji dia. Kemarin dia tanya, berapa bilnya? Saya bilang, sudah lunas. Jangan pusing. Ayo. Kita ngomong apa adanya yuk. Supaya keluar setannya, keluar. Makanya kita belum, keluarga kita tuh masih kacau. Suami pegang duit sendiri, istri pegang duit sendiri. Kalau mau beli sesuatu baru, yuk 50-50 yuk. Itulah pernikahan modern. Betul? Beli rumah nyicilnya bagi 2. Listrik bagi 2. Air bagi 2. Makan juga bagi 2. Katanya, I love you, you love me. Wa aini, ni aiwo, ni tolak, ai paksa. Itu bohong semua, gombal. Tapi dengar khotbah ini, jangan langsung tangkap lahiriahnya. Mindset lu berubah dulu. Kalau mindset lu berubah suami-suami, engkau tidak masuk nomor 3 pria terjelek di dunia. Engkau tidak masuk itu, istrimu tenang. Istrimu gak usah sibuk cari kerja, sana PO sini. Kenapa dia PO sana, dia PO sini? Karena dia mau pegang duit sendiri. Kenapa dia mau pegang duit? Dia gak pegang duit. Saya bilang sama Jack, wanita itu gampang. Dia cuma minta diayomi. Joel, wanita cuma minta diayomi. Buat anak cowok saya. Kalau anak cewek kan beda. Suamimu yang mengayomimu sayang, bukan papa. Yes. Enak kayak gini. Jadi orang tua juga jangan merasa, saya sudah kuliah anak saya sudah nikahkan mereka, saya sudah beli rumah buat mereka. No, bukan. Nasihatmu tetap dibutuhkan anakmu. Tapi jangan nasihatin terus, ngomelin terus. Enggak. Kalau dia udah berkeluarga sendiri, kalau dia nggak butuh nasihat, kalau dia nggak mau tanya, biarin. Tapi kalau dia tanya, gimana Pak gini, gimana Ma begini. Ngomong. Lu nggak beres ini, lu takut sama istri lu. Panggil istri lu sini. Filterin dulu. Jangan. Ngomong nih sama 3 anak. Nih pasangan-pasangan kalian nanti seru ngadepin papa dulu. Delete batinnya dulu. Ya kagak lah begitu serem amat. Enggak. Cuman tanya, dia doyan sayur enggak? Akhirnya kan, dia enggak doyan sayur. Papa akan ajak makan semeja dengan papa. Gua akan kasih sayur sama dia. Sayur apa yang pertama keluar? Pare. Pare. Tesnya itu langsung beneran gitu. Jangan caisim, bayam, manis. Pare. Kedua, daun pepaya. Seram amat nih calon mertua. Biarin. Kamu udah kasih dapur 3 anak. Harus makan sayur. Kalau enggak bisa. Ya hati ya. Itu filternya dulu. Karena anak sekarang sulit makan sayur kok. Yang muda-muda juga sulit. Makanya senang yang di depan-depan itu loh. Realita kok. Kalau dia udah gak doyan sayur, anaknya gak doyan sayur, dia omelin. Itu kan namanya kebodohan. Anak lo mau makan sayur karena lo yang masak sayur. Jadi dia gak punya pilihan. Anak kita sekarang milih itu kan kesalahanmu Pak. Kesalahanmu. Engkau adalah orang nomor 3 terburuk di dunia. Engkau masuk daftarnya gak tahu yang berapa juta. Iya. Kan pria-pria itu cuma pintar ngomong doang.
Kalau ngomong jago, kalau ini prakteknya 0. Pak, ambil keputusan dong Pak. Mama aja. Itu cirinya. Pak gimana Pak, anak nanya. Lu aja ambil keputusan, lu aja. Padahal dia nanya kok, gini-gini. Kasih aja pengarahan. Merdeka dari mindset kita. Enak. Yesus yang ngedrive kita. Kok enak ya? Teng. Istri saya berkata selama dia sakit. Satu kalimat yang luar biasa. Yang saya tidak mau katakan. Biar dia ngomong. Dia bilang gini Pak. Dia bilang, wow keren. Tubuh boleh sakit. Tapi batinku enggak Pak. Keren. Tapi ada lagi tambahannya. Saya enggak mau kasih tahu. Rahasia dulu. Karena rahasia ini besar. Oke Will, balik ke belakang. Ya musisi maju ke depan ya. Ya kita bagi berdiri sama ya. Ya, WL singer ya. Biar tulang-tulang kita gemetar, saudara. Biar roh kita bergelora. Beda saudara nanti saudara. Itulah ikut Tuhan kita yang real, yang nyata. Tuhan kita nggak ngayal. Puji Tuhan luar biasa. Ya, silakan. Ayo Bang. Mari katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Tunggu dulu. Kalau nggak ada yang nari ini nggak seru gitu ya. Siapa yang mau jadi volunteer buat nari ya depan? Ayo ada nggak? Ya siap. Ya udah, yang siap dulu maju ke depan. Ini Rosita sini. Lo jangan cuman bisa senam sama teman-teman lo sini. Gua tahu lo juga senam sini. Sarah Cynthia berani nggak sini? Goyang sedikit berani? Ayo, ini guru senam kita. Ayo sini. Enggak, Simon aja. Ayo Mon. Yeskel sini. Tunjukkan kumismu. Ya udah. Siapa lagi yang mau? Ada? Ferianti sini. Tuh udah bandonya udah bagus ini nih. Oke, nari di depan. Cepat sini. Ayo. Biar setannya keluar semua dari pikiran kita, dari otak kita ini yang ngaco mindsetnya. Yuk. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang terserah bebas. Di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Menari jangan tepuk tangan. Gua suruh lu duduk loh. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan
Tunggu. Kalian duduk dulu. Kita lihat ronde yang kedua. Duduk dulu. Stefanus Rostianto sini. Matius sini. Kamu jangan ketawa sini. Matius sini. Henny juga maju sini. Jangan ketawa. Adeknya maju sini. Cepat. Sianet sini. Kamu jangan ketawa juga sini. Ya. Masih lebih hot ya. Ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Bebaskan Tuhan di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Yes. Dalam nama Yesus. Siapa? Iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyambut Engkau di dalam hati kami. Kami membebaskan Tuhan untuk masuk di pikiran kami. Asumsi-asumsi kami. Praduga-praduga kami. Yang selama ini kami berpikir itu benar. Pengalaman-pengalaman hidup kami. Hari ini Tuhan dibebaskan oleh Engkau sendiri. Oleh darah-Mu yang sedang Kau curahkan buat kami. Ketika Yesus memerdekakan kami. Dan kami benar-benar merdeka. Kami tidak terbelenggu lagi. Kami tidak lagi ditipu muslihat oleh iblis. Tapi kami benar-benar merdeka. Aku mati. Tuhan Yesus yang hidup selama-lamanya di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyambut Engkau. Menyambut anugerah. Menyambut kemenangan. Menyambut cinta-Mu. Menyambut kasih-Mu dalam hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Amin. Tuhan berkati kita semua. Sekali merdeka, tetap merdeka. Amin. Ada